Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan saling mengasihi dalam Tuhan, juga yang ada di rumah, sekali lagi semangat pagi. Peristiwa Paskah yang dilukiskan dalam Injil masih berkaitan dengan dua tegangan antara satu peristiwa kehilangan, tapi satu peristiwa sukacita. Dan kalau kita melihat ini semua cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan Allah itu sungguh mengasihi kita semua. Apapun keadaannya, marilah kita melihat bagaimana Allah itu sungguh mengasihi kita dengan mengutus putranya Yesus Kristus untuk menebus kita. Dan yang utama, Dia yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Dalam bacaan pertama, kalau kita melihat bagaimana di sana dikatakan bahwa carilah perkara di atas, bacaan kedua maksud saya, dan di sanalah Kristus berada. Artinya apa? Seringkali kita melihat perkara-perkara manusiawi dan yang ilahi sampai kita tidak melibatkan Allah dalam segala peristiwa hidup kita. Dan dalam bacaan pertama secara singkat Petrus menceritakan kisah perjalanan Yesus. Puncak perutusan Yesus terjadi dalam misteri Paskah. Jadi puncaknya iman kita itu di Paskah. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Para rasullah yang menjadi saksi mata, bahkan mereka diutus oleh Yesus untuk menjadi saksi dari semua peristiwa itu. Bahkan setelah berapa masa kemudian muncul Paulus yang tidak melihat langsung, hanya melalui pengalaman penampakan ke Damsyik. Tidak seperti rasul yang lain, tapi kesaksian Paulus menjadi luar biasa. Kita pun juga kini giliran kita untuk menjadi saksi-saksi kabar sukacita, kabar kebangkitan. Saudara-saudariku yang dikasih dan saling mengasihi dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam Injil, meski dihantui keraguan-raguan, iman para rasul itu akhirnya pelan tapi pasti bertumbuh. Pengalaman makam kosong masih belum membuka hati dan pikiran mereka. Namun gerak roh, gerak ilahi bekerja dan akhirnya membawa para murid untuk mengerti apa yang sudah terjadi, apa yang telah terjadi. Dan akhirnya para murid sampai pada kesimpulan untuk menjadi percaya tidak perlu harus melihat. Saya awal-awal tuh ragu, masa ada virus corona? Saya tidak percaya karena virusnya nggak bisa dilihat, hanya gambar-gambar gitu. Ada keraguan. Tapi ketika ada orang mati karena corona, saya percaya corona itu ada. Seringkali nanti di Injil di minggu-minggu yang akan datang itu ditampilkan Thomas yang harus melihat dulu. Itu juga gambaran pribadi kita. Dan yang menarik, saya melihat pengalaman Maria Magdalena. Ya, kalau kita dengar baik-baik di Injil tadi, jadi Tuhan yang tidak bangkit atau Tuhan yang mati adalah Tuhan yang diambil orang. Dan Maria Magdalena punya kesimpulan Tuhan itu diambil orang. Jadi Tuhan itu tidak mati, makam kosong, berarti Tuhan itu diambil orang. Itulah yang ada dalam pikiran Maria Magdalena, kesimpulan dia. Dan itu mustahil
bagaimana bisa diambil orang, karena kubur itu ditutup, disegel dan dijaga oleh tentara Romawi. Nah, mari kita melihat di sini pengalaman kasih akan kebangkitan itu. Yesus sungguh mengasihi para muridnya dan tentu saja kita semua. Kasih tanpa kebangkitan adalah kasih yang menuntun orang kepada kecemasan, kegelisahan, dan kepanikan. Tapi sebaliknya, kasih yang disertai dengan kebangkitan Kristus adalah kasih yang menghadirkan rasa damai, rasa tenang, dan rasa aman. Kubur kosong melukiskan situasi kita saat ini. Gereja kosong, tempat-tempat ibadah kosong, kegiatan-kegiatan rohani tidak ada, ibadat-ibadat tidak ada. Dan saya merefleksikan bahwa disinilah Allah mau menyatakan, sudah kamu di rumah aja, kamu pegang HP, nggak usah ke gereja, saya yang datang. Pengalaman corona yang terjadi besar-besaran ini bisa jadi mengingatkan pengalaman dulu bangsa Yahudi yang menyuruh supaya tetap tinggal di rumah, supaya tidak mati. Pengalaman corona ini peristiwa iman, bagaimana Tuhan mengingatkan kita supaya dengan iman, ya mungkin selama ini pastornya marah ketika di gereja main HP, ya, saat ibadat, saat misa, saat pastornya khotbah. Tapi sekarang dibalik, ya, peganglah HP itu dan temukanlah Yesus di sana. Kalau Yesus mungkin punya HP juga, dia mungkin akan bilang, makamnya kosong, kamu di rumah aja Mary Magdalena, saya yang akan datang. Dan itu terbukti 1 minggu kemudian nanti dia muncul di tengah-tengah mereka, dan disitulah Thomas yang sulit sekali untuk percaya. Gambaran kehidupan kita, mari kita melihat bahwa segala peristiwa apapun dalam kehidupan kita, di balik itu ada kerja dan karya ilahi. Hanya saja seringkali hati kita tertutup untuk melihat bahwa semua itu adalah karya-karya Allah. Mari kita juga mengosongkan hati kita dengan beban, dengan rasa takut, rasa cemas, dan biarkan Yesus yang bangkit itu hadir dalam hati kita, memenuhi hati kita. Dan saudara-saudari yang terkasih, kalau saat-saat ini seperti saya katakan tadi, ada ketakutan karena keadaan ini, marilah kita bersama-sama melihat bahwa Yesus yang bangkit juga membangkitkan semangat baru, membangkitkan kekuatan baru, membangkitkan hidup baru bagi kita untuk apa? Seperti para murid, menguatkan orang lain, memberi perhatian ya secara khusus saat-saat ini pasca peristiwa kebangkitan. Kasih kebangkitan itu kita tunjukkan ya, untuk mendorong orang, menguatkan orang-orang di sekitar kita, mendukung para dokter, para perawat yang bekerja keras menolong para pasien, atau orang-orang disable yang tidak mampu lagi. Disitulah arti pasca peristiwa kasih kebangkitan, membangkitkan semangat orang, selain juga membangkitkan semangat kita masing-masing. Jalan baru yang mulus antara jalan kampung telah terputus. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah dirimu saksi Kristus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.